Sebetulnya yang paling ditakutin adalah hari gini kalau kita sembarangan makan atau terima makanan minuman dari siapapun, bukan soal halal haramnya, tapi lebih kepada keselamatan. Karena kalau bicara halal haram, dari zatnya saja sudah cukup sih buat kita meyakini bahwa ini sesuatu yang halal. Karena satu waktu Nabi SAW tuh pernah dibawain makanan, daging gitu, dari seseorang yang sebetulnya kata Aisyah nggak tahu ini disembelihnya atas nama Allah atau tidak. Tapi kemudian Nabi menganjurkan, mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah cukup. Kenapa? Karena dari zatnya sudah menunjukkan kehalalan. Artinya tidak ada yang menyatakan bahwa ayam itu haram gitu kan, daging sapi itu haram misalnya. Atau kue-kue apa gitu, udah gemblong. Kue ape. Oh, kue ape. Kue yang membingungkan. Kue ape. Kue ape ya? Ini kue ape. Ape dong. Ape. Ya. Nah. Bang beli kue apa? Ya apa lo? Lo beli lo nanya gitu ya. Ya. Tinggal diawali saja dengan Bismillah. Insya Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi boleh. Udah dimakan belum tapi? Belum, nggak berani. Ya, mungkin khawatir. Jangan-jangan gitu. Namanya orang hari gini udah yang suka, yang nggak suka kan gitu. Terus karena sempat ada kejadian kalau tidak salah tuh. Kasus kriminal, dia mengirimkan makanan bukaan. Apa namanya tuh? Tajil. Ternyata yang makan adalah anaknya. Ada yang diincar emaknya. Aduh. Anaknya meninggal. Itu dan kasusnya naik gitu ke pengadilan. Jadi dia ngincer sebetulnya orang tuanya, tapi ternyata anaknya lebih dulu makan. Ya udah keracunan. Dan akhirnya meninggal gitu. Jadi lebih baik waspada ya. Lebih baik waspada, dan alangkah baiknya juga bukan kemudian kalau kita nggak mau makan dan kita takut, kasih orang aja. Iya, tahu-tahu bener-bener ada sesuatu yang berbahaya kan, kasihan orang lain juga. Ya lebih baik, ya bukan karena untuk sayang dong makanan, tapi menjaga kesehatan dan menjaga nyawa itu juga jauh lebih penting gitu. Dari sekedar makanan yang harus kita makan tanpa kita tahu siapa pengirimnya gitu loh. Jadi lebih baik transfer saja gitu. Nah, kalau itu jelas kehalalannya. Karena rupiahnya ketahuan. Benar, ya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai tema kita nih Ustaz. Iya, udah. Ya, ada orang pernah nasihatin kalau anak atau istrinya sakit-sakitan suruh coba introspeksi diri. Apakah kita mencari nafkahnya udah halal? Apakah yang masuk ke tubuh kita itu adalah barang-barang atau zat-zat yang halal? Apakah memang ada pengaruhnya kalau halal terus jadi suka sakit-sakitan? Kalau bahasa Quran kan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan apa saja, bebas, yang ada. Tapi catatannya kan dua, halal dan thayyib. Nah, halal itu kan kaitannya kepada Allah. Di situ ada dosa, gitu kan. Kalau dia najis, kalau dia haram, cara mendapatkannya, memperolehnya, cara meraciknya. Halal si ayam tapi dicampur sama alkohol. Halal si ayam tapi minyaknya minyak babai. Gitu kan. Nah, iya. Babai. Kok babai dong? Iya dah. Kok babai. Nah, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Nah, itu soal halal itu adalah kaitannya kita dengan ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian thayyib itu kaitannya dengan fisik. Nah, jadi kalau kita ikut dua arahan dari Tuhan, arahan dari Allah, maka insya Allah ruhani dan jasmani kita akan bagus. Tapi kalau salah satu dilanggar, maka bisa jadi ruhaninya bagus, tapi kesehatannya terganggu. Atau kemudian jasmaninya bagus, tapi ruhaninya terganggu. Karenanya Nabi itu udah kayak ngasih statement. Orang yang di dalam dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, itu nggak ada yang layak tempatnya kecuali neraka. Itu kan kayak sebuah statement bahwa dengan kita banyak makan makanan haram, secara psikis kita tuh males buat ibadah. Males buat bangun untuk sholat, males buat melakukan apapun yang sifatnya kebaikan. Kayaknya tuh badan ini lebih asik dibawa buat dosa, buat maksiat. Karena seperti statement yang sedang mengarahkan, lu kalau makan makanan haram, pasti bawaannya lu malas buat melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Ya ujung-ujungnya ya benar, pada akhirnya ya ibadah nggak mau, kemudian melakukan kebaikan nggak mau, ya tempatnya di neraka juga. Tapi kalau sakit secara jasmani mungkin juga nggak Ustaz? Bisa saja mungkin. Kenapa udah? Karena sesuatu yang halal itu kan Allah sudah berikan, artinya gini, ada standarisasi Tuhan. Kenapa babi jadi haram? Pasti ada standar, yang kadang-kadang standar manusia belum tentu mampu mengukurnya. Kenapa minuman keras itu haram?
Standar manusia mungkin sebatas ilmu pengetahuannya, tapi standar Tuhan jangan-jangan lebih dari sekedar pengetahuan kita. Nah, begitu kita makan, misalnya yang haram-haram tadi, ternyata mempengaruhi kepada kesehatan. Bisa. Tapi mengapa semua yang enak-enak